Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak ya, ketemu lagi dengan Ibu pada hari ini ya. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran biologi ya. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebenarnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Alhamdulillah kalau semuanya hadir, jadi kalian dapat mengikuti pelajaran Ibu ya tanpa ada yang tidak hadir. Baiklah anak sekalian ya, sebelum kita masuk pada materi pelajaran kita pada hari ini ya, Ibu akan mengingatkan kembali materi apa yang telah kalian pelajari minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Ya, Sophia? Gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem gerak yang pokok bahasanya mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak itu sendiri. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kira-kira kalau kalian terluka ya, cairan apa yang keluar dari tubuh kalian? Siapa yang bisa jawab? Cairan yang keluar pada saat terluka adalah darah. Jadi kata Mona Lisa bahwa cairan tubuh yang keluar pada saat kita terluka itu adalah darah. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Yang pertama, kita akan menganalisis struktur penyusun organ sistem peredaran darah. Ya. Yang kedua, kita akan menganalisis proses peredaran darah pada manusia. Sudah Ibu tayangkan semua gambar ya. Kita lihat sama-sama dulu ya gambar. 3 gambar dari gambar yang sudah kita tampilkan ya. Ini ada gambar yang atas ya. Ini terus yang ini dan yang ini. Ya, ini jadi seluruh gambar yang Ibu tampilkan ini adalah komponen-komponen dari penyusun sistem peredaran darah pada manusia ya. Kita lihat gambar berikutnya. Nah ya. Gambar apakah ini? Jantung ya. Jadi gambar jantung pada manusia ya. Kira-kira dari gambar yang kamu lihat, ini kan gambar jantung. Kira-kira apa yang kamu pikirkan dari gambar jantung ini? Apakah ada yang bisa membuat pertanyaan dari gambar yang gambar jantung yang ada di gambar tulis ini? Saya mau. Ya. Bagaimana cara kerja jantung memompa darah ke seluruh tubuh? Dari gambar yang Ibu tampilkan ini, jadi timbullah pertanyaan, bagaimanakah cara kerja jantung memompa darah? Cara kerja jantung itu ya, yang pertama ya, serambi kanan ya, itu menerima darah kotor atau darah yang sedikit mengandung oksigen ya. Selanjutnya akan dialirkan ke bilik kanan. Dari bilik kanan ya, darah itu akan dipompa menuju ke paru-paru. Dari paru-paru nanti ada pertukaran gas karbon dioksida atau kita namakan CO2 dengan gas oksigen yang namanya O2. Setelah bertukar ya, paru-paru tadi setelah pertukaran gas itu, nanti darah yang banyak mengandung oksigen itu akan dipompa menuju serambi kiri jantung. Dari serambi kiri jantung, darah yang banyak mengandung oksigen tadi dialirkan ke bilik kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah yang besar, yakni pembuluh darah aorta. Ya, itulah mekanisme dan cara kerja jantung dalam memompa darah. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, silakan kalian membentuk kelompok kalian masing-masing. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Itu ada soal. Jadi sudah ditentukan soal yang akan
kalian kerjakan untuk tiap-tiap kelompok ya. Nah, ya. Jadi silakan kalian berdiskusi, ibu kasih waktu ya. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, waktu diskusi sudah habis ya. Jadi kalian tiap kelompok itu perwakilan ya, perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Coba kelompok 1. Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang disusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan daging darah. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan melanjutkan jawaban hasil presentasi kami dari teman saya. Yang kedua adalah jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut tumpul dan ujung bawahnya agak miring ke bagian kiri. Jantung terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada. Ukuran jantung hampir sama dengan kepalan tangan orang dewasa dengan berat 220 sampai 260 gram, yaitu untuk orang dewasa. Kemudian yang terakhir adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah keluar jantung lalu kembali lagi ke jantung. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Nah, jadi jawaban hasil diskusi dari kelompok 1 tadi ya, itu yang pertama itu adalah darah. Darah itu kita tahu sendiri merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah. Jantung ya merupakan alat untuk memompa darah. Sedangkan pembuluh darah ya merupakan saluran tuba di mana tempat darah itu mengalir. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oleh karena fungsi dari sistem peredaran darah. Fungsi darah 1. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut sali-sali makanan. 3. Mengangkut sisa-sisa metabolisme. 4. Mengedarkan hormon energi tubuh. 5. Mengatur pH dan suhu tubuh. 6. Melawan penyakit yang menghasilkan antibodi. Jadi benar kata kawan-kawan Ferianto tadi, perwakilan dari kelompok 2, bahwa fungsi darah itu ya, yang pertama itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ya. Yang kedua itu mengedarkan sari-sari makanan ya. Yang ketiga sebagai perlindungan bagi tubuh kita untuk melawan infeksi dan benda-benda asing, maksudnya itu serangan kuman dan bakteri ya. Terus yang keempat itu bisa membantu kerja enzim maupun hormon di dalam tubuh kita. Yang kelima itu bisa memperlancar metabolisme di dalam tubuh. Dan yang terakhir itu bisa menstabilkan pH di dalam tubuh kita, pH tubuh ya. Selanjutnya untuk kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelompok. Silakan perwakilan siapa yang akan maju? Saya mewakili dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan. Apa perbedaan komponen penyusun antara sel darah merah dan putih? Pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis, terjadi di susu merah tulang dan diatur oleh hormon eritropoietin. Produksi eritrosit juga dipengaruhi oleh hormon kortisol. Ya, tadi itulah presentasi dari kelompok 3 ya, hasil diskusinya yang dibacakan oleh teman-teman Maimuna. Yang benar bahwa perbedaan komponen penyusun sel darah merah atau eritrosit itu dipengaruhi oleh hormon eritropoietin ya. Selain hormon eritropoietin itu ada hormon kortisol, hormon pertumbuhan, dan dipengaruhi juga oleh hormon tiroid. Jadi sudah kita berdiskusi ya, 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan materi pelajaran kita hari ini ya. Bisa kalian lihat di papan tulis ya. Nah ya, bahwa sistem peredaran darah terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah ya. Darah itu pengertiannya merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah. Sedangkan jantung itu sebagai alat untuk memompa dan mengalirkan darah ya. Yang ketiga adalah pembuluh darah, itu serangkaian saluran ya
saluran untuk tempat darah mengalir, ya. Nah, kita masuk ke darah ya. Yang pertama ya, darah itu terdiri dari plasma darah. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit ya. Yang ketiga itu sel darah putih atau leukosit. Yang keempat adalah keping darah atau disebut juga trombosit. Bagian jantung ini ada 4. Itu terdiri dari atrium kanan. Atrium ini kita bisa artikan sebagai serambi. Jadi serambi atau atrium kanan. Yang kedua atrium atau serambi kiri. Yang ketiga adalah bilik atau ventrikel ya, ventrikel kanan. Yang keempat bilik atau ventrikel kiri. Menjadi 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama yang paling utama adalah pembuluh darah arteri, di mana pembuluh darah arteri ini ada satu pembuluh darah yang besar yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, namanya pembuluh darah aorta ya, itu masuk ke dalam pembuluh arteri. Yang kedua ada pembuluh darah kapiler ya, ini berguna untuk mengangkut zat-zat yang ada di dalam tubuh kita, baik itu hasil metabolisme maupun hasil dari kerja kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh ya. Yang terakhir adalah pena ya, fungsi dari pembuluh darah pena adalah membawa darah kembali ke jantung. Nah, ini saja ya kesimpulan materi pelajaran kita pada hari ini. Ibu sudah menyiapkan ya tes secara individu berupa tes formatif dan ganda. Silakan kamu kerjakan per individu, ada 5 soal. Silakan langsung isi. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Jangan lupa namanya tolong ditulis ya. Nah, sudah dikalilah di dalam lembar kerja itulah ya. Dari sana dan Timon. Sudah dikerjakan tes formatifnya, sudah selesai semua? Sudah. Ya, silakan kumpulkan ya. Kumpulkan satu orang, Sofia, tolong koordinir kawannya Sofia. Ya, baiklah anak-anak ya. Jadi untuk hari ini ya, kalian sudah mengerjakan tes formatif ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya, untuk di rumah kalian baca buku tentang buku paket kalian tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Dan juga ya, kalian saya ibu suruh membuat makalah tentang organ-organ penyusun sistem peredaran darah ya, yang sudah kita diskusikan tadi. Silakan kalian buat makalahnya ya. Baiklah anak-anak sekalian ya, tidak intinya ibu ingatkan pada masa pandemi COVID-19 ini tetap jaga kesehatan ya, tetap memakai masker pada saat kalian keluar rumah, tetap menjaga jarak dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum ibu tutup pelajaran kita pada hari ini ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Prasana pimpin doanya. Ibu akhiri ya materi pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi